Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Lailah, NIM 2021 01 0089, semester 5, kelas R3. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang nafsu syahwat dan ghadab. Yang pertama, hakikat dan sifat dasar nafsu. Hawa nafsu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun negatif, baik bersifat jasmani maupun rohani. Perbuatan baik ataupun buruk digerakkan oleh nafsu. Artinya, menjadi pusat komando segala kegiatan manusia, sekaligus sebagai motor penggerak yang menggerakkan segala macam tingkah laku manusia. Selanjutnya, memahami nafsu syahwat. Apa sih pengertian nafsu syahwat itu? Baiklah, secara istilah, nafsu adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat secara lugawi artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Kemudian, dorongan nafsu syahwat mengarah kepada 3 hal besar, yaitu yang pertama, syahwat kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua, syahwat dari kesenangan terhadap seks, sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinahan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksualitas lainnya. Bahkan hanya karena seks terjadi pembunuhan dan penganiayaan fisik. Yang ketiga, syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para penjabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halanginya. Selanjutnya, bahaya menuruti nafsu syahwat. Yang pertama, merusak potensi diri seseorang. Yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Yang keempat, melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kelima, lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator. Yang keenam, dampak menuruti syahwat kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit tubuh. Terakhir, nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran agama. Selanjutnya, cara menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama, meningkatkan takwa kepada Allah. Maksudnya, kita harus meningkatkan takwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, dengan mujahadah. Mujahadah berasal dari kata jihad, yang berarti bersungguh-sungguh atau berusaha untuk selalu berada di jalan
yang diridhoinya. Yang ketiga, dengan jalan riyadah. Riyadah berarti melatih. Jadi, kita harus melatih diri kita untuk bisa menundukkan nafsu syahwat kita. Selanjutnya, hikmah menundukkan nafsu syahwat. Yang pertama, menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. Yang kedua, hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, disukai banyak orang. Selanjutnya, memahami nafsu amarah. Atau bisa disebut nafsu ghadab. Marah dalam pengertian ghadab artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Selanjutnya, bahaya marah atau ghadab. Yang pertama, bahaya bagi diri sendiri. Akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Yang kedua, bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan, bisa mengakibatkan pembunuhan. Kemudian, cara menundukkan marah atau ghadab. Yang pertama, dengan riyadah. Riyadah sama saja seperti halnya tadi, riyadah berarti melatih. Jadi, kita harus melatih diri kita untuk menundukkan marah atau ghadab. Kemudian, mujahadah. Mujahadah berasal dari kata jihad yang berarti berjuang, bersungguh-sungguh atau berusaha untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya. Kemudian yang ketiga, menahan hawa nafsu. Jadi dengan menahan hawa nafsu kita bisa menundukkan marah kita. Selanjutnya, hikmah menghindari marah. Hikmahnya yaitu Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan juga malaikatnya. Mendatangkan kebaikan, ditempatkan di surga. Selain itu, orang yang bisa menahan marah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Dan terakhir, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.